Apa, lanjutin, selesaiin dulu nggak apa-apa. Oke. Penyimak. Jadi Gini begini Bang, dia. gini Bang Darel, satu poin tanya lagi lagi, saya, tanya. satu poin. Saya itu punya kerbau Bang, jatuh ke jurang, jatuh ke jurang untuk menolong kerbau ini. Apakah saya itu jadi kerbau dulu bisa ditolong Bang? Ini logikanya Bang. Silakan Enggak. diteruskan kepada Salah. Uti Natali ini. Saya itu nggak mau berdebat, nggak pernah berdebat Bang, saya itu Bang. Nggak apa-apa Bang. Analognya nggak gitu. Gini, kenapa kok sampai kayak gitu ngerinya? Tuhan datang ke dunia jadi gembel, jadi kena tempeleng, kena ludahi, lahir di kandang domba. Untuk apa? Kalau memang dia maha kuasa, maafkan saja, angkat saja manusia ke dalam surga, selesai. Kan kau sendiri pemiliknya. Tuhan pemilik neraka, Tuhan pemilik surga, bawa saja manusia ini ke surga, kan gampang, kan begitu. Kalau dalam pemikiran manusia. Gini, Bang, kalau gitu berarti betul umat Kristen itu tidak menghidupi perjanjian lama, hanya perjanjian baru itu aja kalau gitu Bang. Betul kan Bang? Itulah Bang, sebentar. Ayo, Andai itu Bang, pemikiran manusia Bang. Gini, apa yang saya katakan ini betul Bang. Karena yaitu ranahnya Anda itu kepada yaitu anutan para dewa gitu Bang. Dewa itu turun. Bang, abang gitu. jangan arahkan aku ke dewa, nggak baik itu. Theos itu apa Bang? Theos itu apa Bang? Bang, udah Tuhannya jadi orang jangan. Kristen Theos lah. Lahirnya di Yunani lah. Kalau kita perjanjian baru, ini suatu pengajaran Bang, makanya saya larikan ke sana. Anda itu tidak menghidupi perjanjian lama, hanya mencomot, gitu loh Bang. Dilanjut dulu Usti Natali beli rokok. Natali, coba tanya Natali, nggak apa-apa. Aku jawab, tenang aja. Terusin aja dulu, selesaiin dulu aja. Iya, jadi gini dia. Nggak apa-apa Bang Darel sambil jalan ya. Nggak apa-apa. Jadi gitu dia. Aku tahu di pemikiran kalian itu nggak masuk akalnya, itu nggak masuk akal Tuhan jadi manusia kayak gitu. Untuk apa? Iya, Bodoh kali. Bang, Tahu gini aku, Bang. artinya iya. Kok untuk apa sampai separah itu Tuhan, sampai kena tempeleng, kena dublah, kena tikar, kena tombak? Ngapain Tuhan kena tombak? Orang dia maha kuasa di dalam pemikiran manusia. Tetapi begini, itu yang perlu kalian tanyakan sama kami. Untuk apa sampai separah itu Tuhan mau kali dia jadi kayak gitu? Sebenarnya jadi gini dia. Ini semua berawal dari kejadian kejatuhan manusia dalam dosa di Taman Eden itu. Jadi Tuhan itu yang maha kuasa itu, dia nggak pernah ingkar janji. Dia itu dia nggak asal ngomong. Jika memang bersalah dihukum. Dia akan menjalani, manusia itu dicintainya. Dia sangat mencintai anaknya itu. Sama seperti aku mencintai anak kandungku, anakku syakangan paling besar. Betapa cintanya aku. Tetapi jika anakku ini salah, sudah kutetapkan hukum di rumahku. Kalau kau bersalah, kau akan dihukum. Maka dia, sekalipun dia anakku yang kucintai, dia harus jalani hukuman itu. Atau yang kedua, kalau dia tidak menjalaninya, hukum itu harus tegak. Maka karena rasa cintaku sama anakku, aku sendiri yang menjalani hukuman itu. Anakku sayang, mundurlah kau sayangku. Aku sendiri menjalani hukuman itu. Tetapi ingat, kau udah kutebus terhadap ucapanku, terhadap hukum yang terlanjur kukatakan yang sudah diucapkannya. Bukan berarti hanya karena aku pemilik rumah, ku maafkan anakku yang berbuat salah ini, ku bawa saja. Oh, nggak bisa. Hukum Ini itu larinya ke akan Yesus, tetap ya. berjalan. Oke. Ini larinya ke Berarti Yesus. abang salah didik kalau gitu. Anak salah ya salah. Diperingatkan gitu, dikasih hukuman kan gitu. Tuhanmu salah. Ya bener. Bang Be, Tuhannya firman. Iya, salah didik kau jadi orang tua. Bentar. Ya, Mbak Natali lanjut. Iya. Nggak apa-apa, tanya kalian. Kalau kalian salah, nggak apa, nggak kalian katakan masalah Bentar. tanyakan Bentar. saja. Nggak Bentar apa-apa. Bang Darel. Iya, kalau masalah anak Bang Darel sendiri sih itu terserah lah ya Bang Darel sendiri. Bang, tapi aku bingung juga. Gini kan tadi Bang Darel tuh ngomong, ini sebenarnya ada sangkut pautnya dengan dari dosa Adam, dari zaman Adam gitu. Ini emang apa hubungannya dosa Adam terus anak-anak Adam sampai kepada keturunan-keturunan leluhur sampai cucu-cucu ini berapa juta generasi, ini apa hubungannya dengan dosa yang dilakukan Adam? Bukan hanya kena ke cucu Adam, ke bumi ini semua kena kutuk. Ikut sapi pun kena kutuk. Berarti Yesus pun juga kena kutuk? Yesus kan Allah itu sendiri, mana dikutuk dia? Dia kan Allah. Yesus nggak kena kutuk, oke. Ibunya Yesus kena kutuk? Ibunya Yesus kena kutuk, dia manusia. Wah,
Mamanya Tuhan kena kutuk. Mamanya Tuhan kena kutuk. Mamanya Tuhan keturunan Adam kena kutuk. Apa? Mamanya Yesus itu kan keturunan Adam kan, kena kutuk juga Betul. dia. Semua anak Adam jatuh ke bawah sampai dunia ini habis, semua harus Yang menanggung mengutuk dosa. siapa? Yang mengutuk siapa? Kan itu sudah dinyatakan itu. Iya, yang mengutuk siapa? Yang mengutuk siapa? Aku sebentar dia. Sebenarnya terkutuklah bumi katanya. Semuanya yang berasal dari bumi ini terkutuk semuanya karena dosa si Adam itu. Sebentar. Ada nggak itu? Coba lihat tuh. Terkutuklah bumi. Bentar. Bang Pe, Terkutuklah Bang Pe tanah mungkin katanya ya. Bang Perta lanjutin bentar 2 menit. Aku ada paket datang 2 menit. Aku udah Iya. Bentar ya. Bang Perta, Tanya lagi. bentar, saya menyapa tamu dulu dah. Selamat sore, Asyem. Ya, selamat sore. Oh ya, abang ini Pak Kristen Yahudi? Oh, Kristen. Kristen, oke. Oh, Kristen ya, Kristen. Oh, Asyem ya. Iya, orang Yahudi asal itu. Iya, nanti sama orang Yahudi itu loh, Bang. Marah loh. Gak boleh sembarangan loh. Bang Pakai Darel. nama. Bang Darel. Oh, Gini Bang Darel. Apa yang saya katakan tadi, suatu pengajaran inilah Bang. Makanya saya tuh bilang itu. Di kekristenan itu tidak menghidupi dari perjanjian lama, hanya perjanjian baru. Kenapa? Karena Kristen ini hanya mana yang baik aja diambil gitu di perjanjian lama gitu Bang Darel. Kalau suatu pengajaran semuanya lah Bang, perjanjian lama, perjanjian baru itu diikuti gitulah. Kalau untuk anda ini selalu yaitu ke perjanjian lama gitu loh. Datang. salah. Oke, gimana? Gimana Bang Darel? Salah itu. Nggak begitu. Apa nih nggak begitu? Enggak, tadi aku nanya siapa yang mengutuk itu siapa? Siapa yang mengutuk? Ya, siapa yang mengutuk? Terkutuk lah, hanya karena Iya, kalau terkutuk berarti kan ada yang mengutuk. Itu siapa yang mengutuk? Iya. Ya dikutuk oleh hukum itu yang mengenakan dia. Kan sudah perjanjian. Jadi begini, upah dosa adalah maut. Itu kan sudah dikatakan Allah. Dan Itu Adam, apa Bang Darel? Itu kipas anginnya dikecilin. oh ini angin di luar ini, kencang anginnya, aku di atas. Mungkin mic-nya ditutupin dari arah angin dulu kali Bang Darel. Iya, jadi gini dia. Kalau aku nggak salah ya, terkutuklah tanah. Jadi kita ini dia yang terkutuklah tanah. karena itu agak di kejadian itu ketika jatuh itu dia kan akhirnya Adam ini bekerja susah payah. Allah meninggalkan Adam dan Hawa karena dia memakan buah itu. Dan ada juga di perjanjian baru dia yang tidak Sebentar. Kalau terkutuklah tanah di Kejadian 3:17 itu kan tanah yang terkutuk. Aku tanya dulu kau semua kau itu tanah atau enggak? Kenapa? Kau itu tanah atau enggak? Aku manusia bukan tanah. Iya. Nanti kau pada akhirnya kau akan kembali kepada tanah. Ini yang dikutuk siapa? Adam, bukan anaknya kan? Bukan keturunannya kan? Semua keturunan Adam menjadi kutuk dan Yesus menanggung kutuk itu menjadi kutuk. Semua lurus ke bawah. Semua itu menanggung kutuk, maksudnya menanggung dosa gitu, menanggung kesalahan bapaknya, menanggung Betul, kesalahan hanya dengar, aku lupa ayatnya. Hanya karena satu orang jatuh ke dalam dosa, semua ini kena sanksinya. Di mana itu? Di mana itu? Tunggu, Cak, hanya karena satu orang nggak salah kunta di Roma atau Korintus itu, karena aku nggak. Omongannya Paulus ya. Makanya. Di Korintus ya. Korintus itu coba ya. buka lah dulu. Coba saya ketik dulu apa itu. Hanya karena satu orang si Adam yang berdosa, semua kita kena apa? Iya, di Bang Dio mau mana? naik Bang Dio. Coba. Jadi dan satu orang Yesus Kristus hanya karena Yesus semua dibebaskan. Oh, nggih. Mas Sanam. Oke, siap. Itu kan tulisan Paulus di Roma itu kan, Roma 5 itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. benar tulisan Paulus. Nah, ini itu kata Paulus. Tapi Jadi kata sedangkan- siapa? Loh, kok kata siapa? Iya, itu kan kata Paulus kan, bukan kata Yesus kan?
Bukan kata Oh, Yesus kan? nah Itu kayak kata gini kau bilang. Paulus. Kalau kayak Sebentar. gitu, itu kan Tadi kata Anda kan bawa sebentar. perjanjian lama. Anda kan bawa perjanjian Perjanjian lama. lama. Iya. Ya, perjanjian lama Kejadian 3:17. Di situ Tuhan mengatakan terkutuklah tanah karena engkau, ya kan? Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidup kan gitu. Nah, tapi Iya. kalau kamu bawa di perjanjian lama mengenai Adam itu berdosa, kok bisa-bisanya kamu berani-berani bahwa itu dibilang semua sampai nanggung, sampai kamu bawa tulisannya Paulus itu di Roma 5:19, sedangkan di dalam Yehezkiel 18:20 anak itu nggak nanggung kesalahan bapaknya juga nggak nanggung kesalahan anaknya. Lah ini masalahnya anak Adam Coba, aja nggak bawa Yes, kesalahan biar Adam, kita simak yang kita apalagi zaman tunjukkan dulu. sekarang. Iya, tenang dulu. Tenang aja. Aku akan apa? Yeskel berapa tadi tuh? Biar kita baca, biar kita luruskan ayat. Yehezkiel 18:20 udah Lah, lurus Yes. ayatnya, udah lurus itu bunyinya. Yeskel 18 tunggu dulu ayat 20. Masa Bible-nya mau dilurusin? Bible udah lurus. Mau mau dibengkokin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Dio. Assalamualaikum Ustaz Tio. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak Natali, lanjut Bang P. Aku dikit lagi nih kerjaanku, nanti aku masuk kan. Siap Ustaz. Ya, jadi dimaklumi aja Kak Natali Darel ya, memang agak-agak. Oke, jika ini dengar. Setiap manusia bertanggung jawab atas hidupnya. Ini dia kan, ya kalau aku bertanggung jawab atas hidupku, aku ya. Ini setiap manusia. Jadi di ayat 20, orang yang berbuat dosa dialah yang harus mati katanya. Anak tidak akan ikut menanggung kesalahan ayahnya. Contohnya nih, bapakku yang berbuat dosa, ya dia sendiri yang menanggung apa dosanya. Oke. Dan ayah tidak akan ikut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima buah kebenarannya, dan orang fasik akan menanggung akibat kefasikannya. Oke, sekarang aku terangkan. Kenapa ini nggak berlaku sama Adam? Kan Adam yang berdosa. Kenapa bukan Adam saja yang menanggung dosanya itu? Kenapa harus ikut si Darel juga nanggung-nanggung itu? Itu sudah tertulis. Ini makna ayat ini kemana sebenarnya ini? Artinya kalau aku murtad, aku jadi Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu nggak kena ke anakku. Yang nanggung itu aku sendiri atas perbuatan murtadku itu. Artinya kok itu? Ini Bang Darel, Abang ini bunyi ini yang barusan aku kasih, dalil yang aku kasih ini aja Abang ini baru baca. Jadi, baru aja Abang baca, tiba-tiba udah bisa dijelasin, dikarang lagi, dipelintir lagi sama dia. Itu tulisannya nggak gitu loh Bang. Tulis Apa sih? sebentar, aku masuk ke contoh konkret. Jadi ayat yang apa ini si 20 ini ya sekitar 18 ayat Ini 20. kesalahan loh. Dia nggak ada Sebentar, bilang Natali. keluar dari apalagi Natali, Kristen. begini, Yehezkiel itu sebentar. belum ada Kristen, weh. Jangan larang. Natali. Kok bisa-bisanya dia bawa keluar dari Ketika- Kristen masuk sebentar. Islam? Bisanya aku nerangkan, kalau enggak aku turun. Kenapa? Jangan merajuk lah. Bukan merajuk. Aku turun, kau enggak berkelas mendengarkan, kau enggak mendengarkan tamunya. Nggak berkelas katanya. Orang nampilin data, kabur kan kau? Aduh, masya Allah. Bisa-bisanya Selamat sore, dibilang Juman. nggak berkelas. Darel bangga gitu dari kemarin tuh Natalia. Selamat sore, Juman. Kristen ya? Iya Bang. Apa mau diskusi? Iya Bang, lagi ngikutin ini Bang. Kurang keras suaranya. Ya Bang. Halo Bang. Iya, ini ada yang mau ditanggap. Ini apa, tentang apa ya? Apa dosa waris apa Roh Kudus Dosa ini? waris. Dosa waris saja, yuk. Atau Silakan. mau yang lain juga nggak apa-apa sih. Aduh, Ini udah namanya berlanjut. Cuman Kuman, ya ampun. Yuk lanjut, Ukti Natali. Iya, Kuman gimana Kuman? Bisa ditanggapin ini Yehezkiel 18:20. Kristen itu kan mengimani adanya dosa waris. Dari Adam diwariskan sampai mamanya Tuhan, dia pun dapat warisan dosa. Ya kalau warisan tanah, mobil gitu kan, properti enak gitu. Lah ini warisan dosa gitu. Dari mana? Yehezkiel 18:20 aja udah bilang, anak nggak nanggung kesalahan ayahnya.
ayah juga nggak nanggung kesalahan anaknya. Ini kok bisa dari zaman Adam diturun-turunin gitu, kok doyan banget sih warisan dosa gitu loh. Ini kalian yang salah atau Bible yang salah ini, gimana ini? Silakan Kuman, dijawab Kuman. Kuman, mic-nya dibuka. Man, buka mute, Man. Aduh, ngapain dia di atas kalau mau diam aja? Aduh, Kuman, kau ke atas tuh mau pansos atau apa? Ya ampun. Mau ngotorin Komal kayaknya, namanya juga Kuman. Makanya ini Kuman disambung sama itu lagi ya, ini pasti tendensinya kita udah tahu ini. Udah turun aja lah kau. Ya silakan Kristen yang mau naik. Naik Laten. Butuh hiburan loh kita. Kalau hiburan mah Pak Tandu aja, pinter dia ngibur. Enak aja bilang. Nggak betul tuh kata Dali itu. Bilang tadi roh penghibur. Ini heran ya, di mana keadilan Tuhan ya? Ini saya bertanya ya, saya nggak menyimpulkan. Di mana keadilan Tuhan di saat orang bersalah itu malah dibebaskan dari hukuman, tapi giliran orang yang nggak bersalah itu malah harus dihukum dengan alasan dia dapat dosa turunan. Ini dari mana gitu loh? Lawang Tuhannya sendiri aja nggak menurunkan kok dosa-dosa buat leluhurnya, kok ada tiba-tiba gitu ya dapat kabar karena satu orang berdosa gitu, semua ikutan kena. Ini dari mana? Kalian ini ngikutin siapa sih, Ten? Coba lah naik, jangan kabur-kabur gitulah, sok-sokan kabur, sebelum kabur bilang lagi bukan kelas gitu. Apa pula ini banyak bacot, kelas bacot gitu. Tuhan Noten itu salah hukuman semua itu, misalnya itu ya kan, satu Adam kan, kita yang nggak tahu apa-apa kena, Yesus yang nggak tahu apa-apa juga kena. Coba, aduh, serba salah hukumannya. Iya, dan parahnya juga mamanya Tuhannya tadi katanya kena dosa juga. Udahlah dia repot-repot, iya kena kutuk. Udah dititipin bayi Tuhan, dikutuk juga. Kan gimana gitu ya? Bayi Tuhan dititipin, mamanya dikutuk juga, kan parah. Ada aja sih, Ten. Gion, kejang kamu di bawah ya. Ini Komal kaum epilepsi kah katanya? Ayo naik. Waduh, ngomongin Paulus apa? Epilepsi itu saya pernah tahu ada orang yang kepalanya agak botak-botak dikit itu katanya ya dia epilepsi. Rasulnya Kristen itu, nabinya Kristen itu. Coba Paulus. Kalau di luar kan ada namanya Paulus syndrome itu kan. Ya itu. Ada yang curhat kayaknya dia itu, panutannya pernah sakit epilepsi, terkenal loh itu. Iya betul. Apalagi di Irlandia itu, terkenal banget. Memang tandanya, salah satu tanda epilepsi itu kan pandangan itu jadi hilang kan, berapa saat kan, sama kan kayak waktu yang di gurun itu. Kejang-kejang ya kan. Kayak gitu, kejang-kejang, gangguan pasca trauma, kayak gitu-gitulah. Ini gimana sih, ini siapa tadi tuh si Gion itu? Darel itu loh. Ini dari tadi dia tuh anteng-anteng aja loh, santai, giliran ada Ukti Riani langsung meracun. Dia main-main sama Sunan tadi itu, main-main sama Sunan. Iya loh. Mirip-mirip ya. Sunan ini padahal lebih keras loh, ini harusnya ini Sunan ini. Wah, ini dia kalau ngamuk udah. Ya, dia kan nggak menghujat Bang. Kalau menghujat. Oh iya Pak Krito, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Aduh, salah. Ya, selamat siang Natalia. Jadi begini, dosa waris ya. Dosa waris tuh di dalam hukum Taurat nih, ya tidak boleh menimpakan kesalahan seseorang kepada orang lain.
yang menanggung adalah dia sendiri, itu hukum Taurat. Tapi kalau hukum biologi, ya kita tahu dong kalau kita punya penyakit gula, ya misalnya ya diabetes, kan salah satu anak kita juga bisa punya penyakit gula, gitu loh, keturunan. Itu kalau penyakit itu ya hukum, Pak? Ya penyakit. Iya, itu kan kalau secara medis penyakit Pak, sedangkan ini mengenai perilaku kesalahan, bukan medis Pak. Nah, jadi kalau gitu. Kita nih, kalau kita ya lelaki ya bandel nih, kena penyakit sifilis ya, terus kita berhubungan sama istri kita, terus janin itu kena ya, anak kita, anak orang itu bukan anak kita. Itu ya, ketularan Pak, itu ketularan itu Pak. Iya, bisa sumbing, bisa macam-macam tuh. Jadi Pak, itu biologi. Pak, itu kan penyakit Pak, bukan kesalahan. Iya, aku tahu. Jadi sekarang perbuatan, kan kita berbuat kan, kita melakukan perbuatan kotor, terus kena penyakit, kita tularin istri kita dan anak kita sendiri dalam kandungan bisa kena juga. Jadi di dalam alam raya ini ada hukum, bukan hukum Taurat aja, hukum-hukum lainnya banyak gitu. Tapi maksudnya gini, buah tidak jauh dari pohonnya itu, maksudnya gitu. Bukan kalau itu. Loh, iya kan? Misalnya bapaknya maling gitu kan, anaknya ikut jadi maling gitu kan? Enggak juga. Enggak bisa juga. Soalnya, ya jadi ini dosa waris. Anaknya baik, ya bapaknya jahat, tapi anaknya bisa jadi orang baik loh. Ya. Oh gitu ya. Orang baik, orang tuanya baik, anaknya jadi bisa jahat. Ya. Jadi itu ada hukum di alam semesta ini, bukan hukum Taurat doang, bukan hukum agama. Jadi banyak hukum. Banyak hukum, tapi katanya ini dosa waris aja kan, berarti anak baru lahir itu udah kena dosa waris gitu ya Pak Kripto ya? Nah itu nggak benar, itu maksudnya dosa waris itu adalah biologi, bukan suatu pelanggaran hukum, ya kan? Sebentar, dosa waris yang dimaksud ini sebenarnya menurut pandangan Pak Kripto, ini dosa waris itu yang dari Adam atau bagaimana Pak? Jadi di Adam itu yang terkutuk kan bumi, ya kan? Tadinya subur, ya kan? Tadinya singa sama ayam baik-baik aja, nggak maksa dimakan kan begitu kan, damai-damai aja, ya kan? Karena kesalahan Adam, maka tanah itu beserta hewan-hewan itu juga terkutuk, jadi mereka makan, ya singa lihat ayam dia makan. Aku nanya dosa waris, ini yang mendapatkan dosa waris itu setiap manusia ya kan Pak? Menurut iman Kristen seperti itu kan? Enggak juga, iman Kristen. Iman Kristen itu mengambil, nggak semua Kristen ya. Ini menurut Pak Kripto bagaimana nih? Ya, jadi ada yang mengadopsi pikiran terkutuk tanah. Ya kan dulu itu kan kita heran ya, kenapa alam raya ini saling makan memakan, yang kuat makan yang lemah, ya kan itu kan hukum alam, ya kan? Enggak. Mohon maaf Pak Kripto, di sini saya tidak membicarakan itu karena kalau masalah hukum alam, secara ilmu pengetahuan alam pun kita tahu ada rantai makanan begini-begini, itu udahlah, itu namanya hukum rimbanya aja gitu kan, kita nggak pernah permasalahan itu. Di sini yang permasalahan masalah dosa waris, di mana Adam itu melakukan perbuatan di masa lampau, dia berdosa, tapi saya dulu juga pernah Kristen Pak Kripto, saya diajarkan karena dosanya Adam, maka semua keturunan Adam pun itu mewarisi dosa yang dilakukan Adam. Salah, bukan begitu. Nah, bukan begitu. Bukan begitu. Kristen ini memang kemana-mana ya. Tadi juga Pak Kripto bilang nggak semua begitu. Misalnya gini, salah. Dosa waris bukan begitu konsepnya, bukan begitu. Sabar. Meksiano Kristen juga ini ya. Meksiano Kristen juga. Oke, gantian Pak Kripto dulu ya. Silakan Pak Kripto. Ada giliran. Ya, jangan motong-motong. Silakan Pak Kripto. Jelaskan dosa waris sebetulnya itu. Kalau kita tanya sama pastor Katolik pun ya, dia bilang itu cuma cerita, ya, bukan buah beneran, ya. Pengetahuan baik dan jahat itu semua ada maksudnya, ya. Jadi bukan beneran secara fisik ada pohon, terus buah pengetahuan baik dan jahat, terus dia makan, terus dia berubah, ya kan? Jadi ceritanya
ini penguasa alam yaitu Tuhan langit dan bumi itu punya ketentuan ya, ceritanya manusia itu punya kehendak bebas. Nah, dikasih tahu tapi dia melanggar. Ya, dia makan. Dia makan atau dia mengerjakan lah yang dilarang itu. Nah, dia menjadi apa? Berubah gennya ya. Tadinya dia mungkin sempurna ya, bisa lari cepat ya, atau dia bisa melayang atau apa, dia jadi manusia yang kayak kita gitu. Jadi terbatas ya, mati, dan bahkan istrinya katanya mengandung dengan sakit, padahal zaman sekarang ada istrinya dikasih obat juga nggak sakit kalau melahirkan ya kan. Nah, jadi itu kutukan-kutukan itu agama kan itu ribuan tahun bikinnya. Ini pikiran-pikirannya pikiran kuno gitu. Jadi kita bisa lihat, oh ini tulisnya kan ribuan tahun yang lalu. Ya kenapa dia pergi bikin begitu? Ya, alegori yang digunakan tuh maksudnya apa? Kalau Tuhan Musa ya baik ya, masa dia melarang Adam untuk makan dari pohon kehidupan? Pohon kehidupan itu kalau dia makan buahnya, dia akan kembali lagi kepada aslinya kali, ya kan? Karena buah itu, pohon kehidupan itu memberi kehidupan. Kan dia terkutuk mati kan? Ya kan, belum sampai 1000 tahun kan dia mati, 930 kalau nggak salah ya. Jadi si Tuhan ini kok nggak baik si Adonai ini. Dia kirim malaikat pakai pedang terhunus yang berkilau-kilau menyambar-nyambar api, dia jaga itu pohon supaya si Adam jangan deketin. Kan jahat itu Tuhannya. Kalau dia mengampuni kan dia bilang ya udahlah, manusia itu lemah ya kan. Saya akan sempurnakan dia. Tapi pikirannya si Musa kan, ceritanya Musa itu kan bertahap. Dia bikin buku itu kan bukan dalam setahun 2 tahun. Kalau ukuran ya, aja wahyunya 20 poinnya aja tahun. Pak Kripto, poinnya. Jadi kita nggak bisa serta-merta mengartikan begitu saja gitu. Hari ini saya mengartikan begitu, mungkin besok lagi saya berubah lagi. Karena itu alegori. Jadi intinya dosa waris yang dimaksud menurut Pak Kripto, dosa waris itu sudah dimiliki siapa sejak kapan? Dari mana? Jadi Musa itu kan melihat bahwa nih kayaknya dunia ini nggak sempurna kan. Dia cari solusinya. Kenapa? Dia bikinlah cerita itu. Pada intinya mulanya, dosa waris ada atau tidak? Dosa waris itu ya macam-macam biologi. Tetapi kalau kita dosa waris, kita begitu keluar dari kandungan ibu kita bersih, kayak Islam bilang putih bersih, nggak membawa dosa karena yang melakukan bukan kita, Adam. Oke, berarti keturunannya nggak ada dosa ya? Yesus itu penebus. Yesus penebus, bukan penebus dosa waris. Nggak begitu. Terus dosa apa yang ditebus? Semua dosa. Jadi dosa kalau kalau saya minta maaf kepada Natalia kan, saya bersalah kepada Natalia. Natalia sanggup mengampuni saya, bukannya Tuhan. Natalia bilang, enggak, Kripto, saya nggak bisa ampunin kamu. Tanya Tuhan, Tuhan dah. Natalia sanggup kok mengampuni saya karena saya bersalah kepada Natalia. Kalau saya bersalah, kalau orang Yahudi bersalah kepada hukum Taurat itu kan tulis, kamu harus dihukum mati. Ya kan? Baik, Pak. Nah, Yesus itu bilang lepaskanlah mereka, ya kan? Dan diturutin ya. Kayafas juga mengkonfirm kalau seluruh bangsa ini dibawa ke mahkamah, semuanya harus dihukum mati. Oke. Gitu. Izin Pak Kripto ya. Ini sudah panjang lebar juga. Mungkin Pak Maxiano mau menyampaikan di sini ya. Maxiano ya, giliran ya. Ya, silakan Pak Maxiano. Dosa waris itu seperti apa? Dari mana? Siapa yang mendapatkan dan disertakan data? Silakan. Silakan Maxiano. Dari tadi Bang Maxiano mau ngomong. Udah dipersilakan kok diam. Waduh, bahaya ini. Dari tadi Pak Kripto ngomong mau dipotong aja sama dia. Aku ngomong juga dipotong, nggak sabar. Diajak suruh ngomong diam. Mungkin jauh dari berangkat. Idama. Ya, kan? Pergi. Serak.
Idama, selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Idama, silakan kalau mau diskusi ya. Selamat sore Bang P. Ya, silakan mau diskusi sama Ukti Iriani, silakan. Iya, tadi saya dengar Ibu Natalia memberikan sebuah informasi ketika waktu jadi Kristen ya Bu ya, tentang waris tadi Bu ya. Coba gimana Bu ceritanya? Karena Pak Kripto tadi itu bercerita sepertinya agak berbeda yang Ibu pikirkan Bu ya, yang Ibu pernah dengar ya. Iya. Dulu Ya, saya gimana, mendapat pengajaran yang namanya dosa waris itu ketika Adam melakukan dosa sehingga keturunan-keturunannya pun mendapatkan dosa itu. Dan dosa itu bisa hilang, bisa diampuni, bisa ditebus ketika mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika Yesus mati, katanya dosa-dosa semua diampuni. Begitulah ceritanya waktu saya Kristen seperti itu, begitu. Cuma tadi ini ada dari Kristen yang tadi sudah kabur, katanya nggak seperti itu gitu. Katanya salah. Ini gimana Bang Idama? Sebenarnya dosa waris itu seperti apa sih? Karena kalau setelah saya pelajari, itu tidak sesuai dengan apa yang dulu saya dapat pengajaran dari gereja sendiri. Gereja mengajarkan seperti yang tadi saya sampaikan, ya, dan saya rasa banyak Kristen-Kristen juga memikirkan hal itu gitu loh. Mereka banyak juga mendapatkan pengajaran seperti itu. Walaupun banyak denom berbeda-beda juga. Tapi berdasarkan data tertulis di Hezkiel 18:20, anak itu tidak akan menanggung kesalahan bapaknya. Nah, ini bapaknya ya, bapaknya apalagi zaman Adam, berapa juta kakek generasi itu. Mana ada dosa waris? Kalau dari Hezkiel 18:20 itu nggak ada dosa waris, itu hanyalah doktrin. Tapi kalau memang ada, silakan sertakan data dan yang seperti apa Anda maksud dosa waris, silakan. Iya, jadi Ibu Natal tadi juga pas, itu udah tepat sekali itu ya, konsep yang Ibu Natal sampaikan ketika menjadi anak Tuhan lah kita bilang. Wih, anak Tuhan, ngeri kali anak Tuhan. Namanya kan Natal itu. Ngeri kali ketika jadi anak Tuhan, ngeri kali. Iya. Jadi benar itu, tepat sekali. Memang itu yang kata Alkitab ya, tentang dosa warisan, diistilahkan dosa waris sebenarnya, istilah aja itu. Karena memang kita berujuk ke proses manusia jatuh ke dalam dosa. Namun tadi Pak Kripto cukup agak menggelitik ya ketika dia mengatakan bahwa itu sebuah cerita atau ilustrasi, tapi sesungguhnya itu sebuah kenyataan. Bukan sebuah ilustrasi manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau dibilang itu ilustrasi, ada pernah manusia jatuh ke dalam dosa makan buah pohon itu, seakan-akan manusia itu pada waktu itu bukan manusia, cuman ilustrasi doang. Tapi ternyata terbukti manusia sampai sekarang ada bermiliaran manusia. Tentu berasal dari satu manusia, namanya si Adam. Dan itu bukan sebuah ilustrasi ataupun alegori atau apa, itu memang satu peristiwa yang telah terjadi sejarah manusia. Lalu bagaimana dengan makanan buah-buah pohon itu? Memang benar, barang itu ada, pohon itu ada. Itu bukan ilustrasi. Memang benar bukan ilustrasi, dan yang mendapatkan dosa waris itu penerus Adam, keturunan Adam, anak cucu Adam. Iya. Pertanyaan kita begini, Bu Natal. Kalau memang itu bukan ilustrasi, kalau itulah satu kebenaran atau sejarah umat manusia, bahwa Allah pernah menjadikan manusia. Sebentar. Di sini saya tidak membahas ilustrasi atau apa ya. Kalau itu kan tadi narasi dari Pak Kripto begitu ya. Di sini saya hanya bingung gitu loh. Saya pengen ngejar poinnya. Yang mana dosa waris ini didoktrinkan kepada orang-orang Kristen bahwa anak-anak cucu generasi dari Adam itu mewarisi dosa yang dilakukan Adam. Itu dari mana? Sedangkan Yesus sendiri pun di dalam Markus 10:15 Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ini Yesus saja dengan berani banget mengatakan seperti seorang anak kecil. Anak kecil itu nggak tahu apa-apa. Anak kecil ini dikatakan menyambut kerajaan Allah.
bisa masuk surga, bisa masuk kerajaan Allah. Ini berarti anak kecil memang benar-benar dia tidak mendapatkan apapun yang buruk. Anak kecil tidak mendapatkan apa itu dosa, makanya disuruh seperti seorang anak kecil. Sedangkan di dalam doktrin kekristenan, anak kecil baru lahir, belum tahu apa-apa aja udah dapat warisan dosa. Sedangkan Yesus mengatakan harus seperti anak kecil gitu loh. Ya, baik. Terima kasih Bu Natal. Nanti kita akan masuk ke doktrin yang istilah Ibu Natal Beta itu sebuah doktrin ya, tentang anak-anak. Kita kembali deh ke fokus tentang dosa waris tadi. Nanti kita akan bisa bicarakan. Karena itu peristiwa tentang manusia itu ke dalam dosa itu sesuatu yang nyata ya, dan itu berakibat bagi umat manusia sampai saat hari ini. Dari mana kita tahu? Kitab suci mengatakan itu. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ya, cukup jelas bagaimana manusia melanggar perintah Tuhan. Kalau kau makan buah pohon itu kamu akan mati. Nah, manusia melanggar perintah itu dan akhirnya apa? Yang terjadi apa? Tuhan menganggap itu suatu kesalahan. Tuhan menganggap itu suatu dosa. Dosa besar. Nah, tapi apa? Tadi pertanyaan, benarkah Tuhan itu, kalau Tuhan itu mengasihi, kenapa manusia dibiarkan? Kan begitu ya. Itu pertanyaan lain lah. Tapi yang jelas, dosa itu akan menjalar menjadi dosa keturunan. Karena itu Tuhan mengatakan dalam firman-Nya ada janji keselamatan. Sebentar, sebelum janji keselamatan, dosanya diturunkan itu dari mana datanya? Nah, inilah yang mesti saya kasih tahu sama Bu Natalia. Di dalam kejadian yang sama, Kejadian pasal 3:15. Di sini membutuhkan bahwa ada sesuatu yang diturunkan. Coba Bu Natalia buka Alkitabnya. Buka perangkatnya kalau ada. Iya, kamu lah buka. Gimana sih? Kamu kalau mau nampilin data, kamu yang buka. Jangan nyuruh aku. Gimana sih? Enggak, saya tidak menyuruh Ibu untuk membacanya. Paling tidak mengecek apakah yang saya bacakan sama atau tidak. Takutnya nanti saya mengada-ngadakan dosa juga saya. Kan udah ditebus. Gak takut kan kalau dosa? Betul. Ada-ada aja. Ada dosa juga Anda udah ditebus. Kita sapa dulu. Maaf, kita sapa dulu nih. Iya, disapa. Selamat sore, Has. Ya, selamat sore. Islam Kristen, Bang? Islam. Oh, Kristen Islam ya. Oke. Ini maaf satu ini buat Kristen ini, Bang. Kalau mau naik ada ini. Abang nyimak di bawahnya aja ya, Bang ya. Boleh. Mohon maaf ya, Bang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Ukti. Terima kasih Bang P. Saya akan lanjutkan. Apalagi kata Bu Natalia sudah ditebus, memang sudah ditebus. Karena itu saya akan bacakan ayatnya Bu ya. Ayat 15. Dikatakan apa gini? Kata firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini kalimat yang disampaikan Tuhan kepada si ular yang telah menggoda manusia itu ke dalam dosa. Sekali lagi saya ulang kalimatnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu. Nah, yang bicara keturunan ya, pasti turun-menurun nih. Iya, keturunan itu kan permusuhan. Iya, dan keturunannya. Jadi ada peristiwa di sini. Lalu dibilang keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi dosa itu akan terus, manusia dengan iblis itu akan selalu bermusuhan sampai alam semesta ini berakhir. Tapi Tuhan mengasihkan, ayat ini memberitahukan bahwa keturunan, ada satu keturunan, bukan semua manusia tapi keturunan gitu ya. Sebentar. Keturunan si perempuan ini berujuk kepada satu manusia yang akan mengalahkan iblis itu. Atau ya baik. Ya, sebelum ke satu manusia yang akan mengalahkan iblis, kita selesaikan dulu Kejadian 3:15-nya ini ya. Karena di sini berdasarkan tekstual aja jelas, Tuhan itu mengadakan permusuhan antara iblis dan perempuan ini. Iblis yang itu ular gitu ya waktu itu ya. Jadi akan ada permusuhan antara si ular ini dengan perempuan.
dan juga keturunan-keturunannya. Ini kan konteksnya sudah sangat jelas, mengadakan permusuhan, bukan mengadakan dosa yang diturunkan. Bukan mengadakan dosa gitu loh. Wajar aja kayak aku ya, aku begitu ada orang yang berani-beraninya mengganggu kedua orang tuaku, mereka menyerang orang tuaku, mencelakai, naudzubillah ya. Nah itu pasti aku juga akan memusuhi dia. Dan aku kalau ngelihat anakku ketemu si orang yang jahat ini, pasti aku bilang, dia dulu begini, kita jangan deket itu. Itu yang namanya permusuhan terus menerus gitu loh. Mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini dan juga keturunannya. Itu permusuhannya, bukan dosanya. Yang keturunan-keturunan juga dapat dosanya. Bukan. Ini udah jelas loh, permusuhannya yang dilakukan gitu loh, yang diadakan. Bukan dosanya yang diadain, permusuhannya. Masuk Karena akal itu- kalau permusuhan. Ngomong dia nyerang kita- nenek moyangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam. Selamat sore Oleh sebab Ustaz itu- Tata, apa kabar? Yuk, lanjut. Sore, kebetok. Oleh sebab itu Ibu Natal, Iya, oleh sebab itu katanya. oleh sebab itu Itu apa? Bentar, oleh sebab itu tuh dari itu kejadian apa? tadi, ya oleh sebab itulah maka ada satu dari keturunan si perempuannya akan meremukkan. Bentar, Nanti oleh kita sebab lihat. itunya itu apa? Itu permusuhan Nah, atau oleh- itu dosa yang diwariskan ke keturunan? Betul. Itunya Ada itu dosa yang apa dulu? Itu diturunkan permusuhan keturunannya. atau itu dosa? Baik, saya akan jawab Bu. Oleh Ah. sebab itulah Apa? Kok diam? Oleh sebab peristiwa itu, akibat daripada itu, mesti gitu. nanti idaman. buka di dalam Roma pasal 5 Bu. Roma pasal 5 Iya, itunya tuh itu apa dulu? Itu permusuhan atau itu dosa gitu loh? Yang diturunkan itu, Iya, ini, yang terus-terusan mengadakan sampai ke keturunannya itu mengadakan apa? Mengadakan permusuhan atau mengadakan dosa? Iya, manusia kan akan selalu bergumul tentang dosanya kan. Ibu pernah berdosa nggak? Saya tanya dulu deh. Jangan curhat ke saya dosa-dosa saya lah. Kita lagi bahas kejadian 3:15. Nggak usah curhat ke dosa saya. Justru itulah ayat ini memberitahukan bahwa kita akan bergumul dengan bagaimana kita untuk melawan supaya tidak hidup dalam dosa. Di Tapi justru sini hidup kita penuh dengan sebentar. dosa. Di sini jelas Tuhan Anda itu mengatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan." Ini Tuhan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan dan juga keturunan-keturunan. Jadi di sini mengadakan permusuhan, Pak, bukan mengadakan dosa, Bapak. Bukan mengadakan dosa ini, bukan. Saya tidak mengatakan mengadakan dosa. Nah, Tapi kalau dosa bukan Adam mengadakan dan Hawa dosa, itu- Anda tadi membawa dalil di dalam kejadian 3:15, Anda mau menerangkan di sini adanya dosa turunan, dosa waris. Sedangkan di dalam kejadian 3:15 di sini nggak ada data dosa waris. Yang ada data untuk mengadakan permusuhan sampai ke keturunan-keturunannya. Wajar itu kalau adanya Karena itu mau saya permusuhan. karena itu mau saya katakan sama Ibu, coba buka di kitab Roma pasal 5. Roma, ada apa lagi di Roma? pasal Bawa lima. lagi tulisan Paulus. Saya baca, boleh saya baca? Boleh. Atau Ibu tidak siap untuk menerimanya? Ngapain aku harus menerimanya? Ngapain? Kita di sini ngobrol-ngobrol aja, tunjukin data-data aja. Langsung Ngapain nggak- harus aku terima? Terima langsung. Paulus lagi. Di luar akidah saya Nah, itu itu. terima Paulus gimana sih? Nah justru itu mau saya tanya sama Mbak Ibu Natalia. Ibu Natalia bilang kan itu kan tulisan si Paulus, berarti ada penolakan. Loh, kalau Anda mau baca silakan, tapi jangan bilang apakah saya mau menerima. Ini gimana sih, kristenisasi banget. Diskusi aja langsung bilang apakah Anda mau menerima. Jangan Baik. gitu dong, jangan gitu. Saya Kita cukup diskusi. berbicara. Oke, saya lanjutkan, saya serahkan kepada yang lain karena mungkin Ibu sore punten ini, mohon maaf Ibu Natal. Kenapa? Karena tadi Ibu Natal bilang bahwa apa itu kan tulisan si Paulus, berarti sudah ada penolakan dalam diskusi kita. Baik,
Saya mute Iya, ya. itu kan Silakan. tulisan Paulus. Kepada Sedangkan host. yang tadi saya tanya itu kan dosa waris. Anda kalau menyatakan di Kejadian 3, sedangkan di situ membawa narasi zamannya Adam, ya mana bukti dari Tuhanmu sendiri mengatakan akan adanya dosa yang diturunkan? Ternyata nggak mampu Anda membuktikan dengan data. Yang Anda hanya membawa dengan tulisannya Paulus. Paulus dari mana? Apakah Paulus lebih hebat daripada Tuhannya Musa? Apakah Paulus lebih hebat daripada Tuhannya Adam? Tuhannya sendiri tidak pernah menghukum Adam dan Hawa seperti itu, mewarisi kepada keturunannya sebuah dosa. Kok bawa tulisannya Paulus? Siapa Paulus? Lebih tinggi dia daripada Tuhan. Ya, tadi kan Mbak Bu Natala kan pengen tahu nih tentang kekristenan. Terus Bu Natala bilang saya dari Kristen tuh kan gitu ya. Saya masih ingat obrolan Ibu. Terus Iya, dan Anda membenarkan kan apa yang tadi saya sampaikan. Secara saya dulu Kristen didoktrin seperti itu, benar kan doktrin? Ibu Natalia kan tahu kan orang Kristen kan punya kitab suci dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Betul. Kejadian sampai Wahyu. Kenapa Ibu Natalia tidak siap untuk menerima beberapa kitab yang akan saya bacakan ini? Oh, di saat Anda ingin membacakan nggak apa-apa, tapi jangan suruh saya nerima dong. Kalau Anda suruh saya menerima itu sudah di luar alur diskusi namanya. Itu namanya kristenisasi kalau Anda suruh saya terima. Kalau Anda mau menjawab silakan, jangan suruh saya terima. Masa saya disuruh terima tulisan Paulus, yang bener aja. Kalau mau baca aja nggak apa-apa. Mau dari Kejadian sampai Wahyu Anda mau baca nggak apa-apa, silakan. Tadi kan sudah mau saya baca, cuman kan Ibu berkatakan, nah itu kan tulisan si Paulus. Itu kan Iya sudah memang menolak kan, untuk nggak apa-apa kan dibacakan. saya bilang tulisan Paulus. Memangnya hujatan saya di mana kalau saya mengatakan itu tulisan Paulus? Kan nggak salah saya bilang, memang benar tulisan Paulus. Saya tidak mengatakan Ibu Natalia menghujat. Ibu Natalia menolak kalau karena ini ada tulisan Paulus berarti tidak perlu saya bacakan, kan begitu. Kalau Anda mau membacakan tulisan Paulus silakan. Di sini saya menolak kalau Anda suruh saya menerima. Paham nggak sih konteksnya di sini? Anda mengatakan saya menerima atau tidak. Kalau menerima, saya tidak mungkin menerima perkataan Paulus itu di luar akidah saya. Paham nggak sih? Tapi kalau Anda menyampaikan itu sebagai data, kekuatan bahwa itu adanya dosa waris, silakan. Berarti itu memang data yang tertulis dari ajaran Paulus, bukan ajaran atau perintah atau peringatan yang langsung tertulis tegas. Itu intinya perkataan dari Tuhanmu, bukan dari Tuhannya Adam, tapi itu dari Paulus. Ya, justru itu makanya tadi Ibu Natalia kan menolak data yang mau saya kasih tahu. Lalu Ibu Natalia bilang apa? Wah itu kan tulisan si Paulus. Kan Ya nggak apa-apa, baca aja. Kok malu sih? Baca aja. Saya nggak larang kok, mau baca aja. Cuma jangan suruh saya terima. Mau baca silakan, saya dengerin. Tapi kan saya nggak mau terima gitu loh. Gimana sih ini orang? Saya tidak menyuruh Ibu untuk menerima. Nah tadi Anda narasi di awal, apakah Anda mau terima? Tadi di awal ngomongnya gitu, gimana sih? Udah baca aja, nggak usah. Udah. Saya kan? Ya, kamu kalau baca aja Bambang, jangan maksa-maksa orang terima. Ini gimana sih? Paham nggak sih diskusi? Baca aja, jangan ada narasi untuk saya menerima atau enggak, gimana sih? Berarti Ibu menerima data saya akan saya bacakan ini. Menerima. Saya bukan menerima data dari Anda, bukan. Mempersilakan. Itu loh, Pak Kripto tuh pintar tuh diskusi tuh. Belajar dulu lah sama Pak Kripto gimana narasi berdiskusi ya, Pak Kripto ya. Iya, betul. Pak Kripto memang hebat berdiskusi dari dulu, dia memang sering. Udah, makanya lu ngomong yang bener dong, dipikir dulu. Diskusi tuh bicara juga harus terjaga komunikasinya, jangan salah komunikasi kamu. Iya, makanya itu Ibu Natalia, kalau saya sampaikan data, jangan disebut langsung, wah itu kan punya si Anu, kan kayak gitu. Saya nggak bilang Anu, gimana sih? Udah lanjut, baca. Baik. Dalam Roma pasal 5, dari ayat yang ke-12, dibilang begini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut telah, demikian maut itu telah menjalar kepada semua manusia karena semua orang telah berbuat dosa. Ini sudah cukup jelas ayat ini. Mau saya teruskan ayat 12-13 bilang apa? Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam
sampai kepada zaman Musa juga ada mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Nah, sekarang keturunan yang meremukan kepala ular itu, ayat berikutnya menjelaskan demikian, ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, semua orang dihukum. Demikian pula satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran oleh hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Begitu Ibuku. Kok ngantuk? Oke. Ngantuk aku dengarnya guys. Aduh, pendetaku dulu khotbah kalah khotbah sama dia. Gak selesai Kak. Mari. Mau ngantuk aku ngurung nenek. Ya, Pak Idama. Oh iya. Gimana Pak Kripto? Ada yang mau disampaikan Pak Kripto? Ya, bagus juga itu. Saya mengikuti. Bagus. Mengikuti. Baik. Ya. Bagus katanya ya. Bagus. Bagus. Di sini bagusnya ini memang bagusnya saya heran gitu. Dengan pengajaran Paulus, apalagi di dalam Roma 5 tadi dibacakan ya, sampai 20 ya bahkan ya. Sampai lebih lagi ya tadi ya. Sampai berapa tadi dibaca? 20? 21. Sampai 21. Ini semakin banyak lagi yang membuat saya semakin merasa, ini kok apa yang diajarkan Paulus ini berbeda dengan realita yang ada gitu loh. Apa yang tadi dia bilang? Ya, tadi katanya yang katanya ini mengenai dosa ya, jelas dosa waris. Dari tadi yang saya kejar, ini di sini saya nggak dapat poin untuk benar-benar ini pengajaran dari Tuhan gitu. Enggak, karena di sini saya melihat tulisan Paulus mengatakan adanya dosa karena kelakuan Adam. Nah, padahal tadi udah jelas banget dalil yang saya bawa di dalam Yehezkiel 18:20. Ya, jangankanlah dari Adam gitu loh, sampai keturunannya sekarang gitu. Ini zamannya Adam punya anak, itu anaknya aja nggak bakal menanggung kesalahannya. Bahkan tadi di dalam Kejadian tadi ya, yang dia bawa Kejadian berapa tadi? Yang keturunan itu ya tadi, Kejadian berapa? Kejadian 3:15 ya. Kejadian 3:15 itu yang tadi mengadakan permusuhan, itu kan yang ada permusuhan, bukan dosa.
Nah, ini pun ditegaskan juga dengan Yesus di dalam Markus. Yesus sendiri mengatakan di dalam Markus bahwa jadilah seperti seorang anak kecil, bisa masuk dalam kerajaan Allah. Anak kecil nggak punya dosa, anak kecil bisa masuk dalam kerajaan Allah, nggak dapat namanya dosa-dosa turunan gitu. Nah, tapi kalau di dalam Roma tadi katanya ada dosa dari Adam, semua menanggung. Terus ada yang namanya memberi keselamatan, yaitu Yesus. Tapi kalau dihubungkan lagi dengan Kejadian 3:15 yang dimana di situ ada yang meremukkan, mengalahkan ular, mengalahkan iblis, katanya Yesus. Gimana ceritanya Yesus mengalahkan? Nyatanya sekarang Yesus sudah nggak ada kita temui di muka bumi ini. Yang ada malah kita menemukan kejahatan iblis itu di mana-mana semakin melimpah ruah gitu loh. Kejahatan-kejahatan yang gara-gara iblis itu di mana-mana di muka bumi ini masih ada, kuasa-kuasa iblis masih ada. Sedangkan Yesus sendiri kita udah nggak bisa ketemu lagi Yesus di muka bumi ini, saat ini nggak ada gitu. Nah, dan mirisnya juga Anda mengatakan tadi panjang sekali khotbahnya ya. Jadi ini juga nyerempet ke namanya hukum Taurat. Ya, kenapa hukum Taurat itu kalau ditambahkan pelanggaran jadi banyak? Nah, tapi yang lucunya di dalam Roma 5:20 ini, kalau pelanggaran semakin banyak, dosa semakin banyak, kasih karunia Tuhan semakin berlimpah-limpah. Kok Tuhan suka ya kayak begitu ya? Banyakin aja dosa. Makanya tadi saya bilang Bang Idama ini di awal tadi mau minta maaf, gak usah minta maaf gitu loh. Dosa juga udah ditebus ya kan. Gak perlu lagi minta maaf, dosa sudah ditebus. Kesalahan apapun kalian semakin banyak berdosa ditebus. Tapi tebusan dari mana? Cita-cita dan angan-angan belaka apa gimana? Yesus sendiri mengatakan apa? Jadilah seperti anak kecil, bertobatlah. Banyak sekali data-data yang Yesus mengatakan semua keselamatan itu berdasarkan apa? Perbuatan kita bertobat. Gak ada, bunuhlah aku yang akan mengalahkan iblis gitu. Seperti yang Kejadian 3:15 meremukkan tumit ular. Apa? Ular iblis aja sampai sekarang masih berserak di mana-mana. Kesalahan masih banyak dibuat iblis di mana-mana. Yesusnya malah sekarang udah gak kelihatan. Malah Yesusnya yang kita lihat, Yesusnya mati dibantai. Bukan iblisnya yang remuk, malah Yesusnya yang mati. Silakan. Silakan, apakah masih ada lagi data semakin banyak untuk melawan Tuhan di dalam perjanjian lama? Tuhannya Yesus. Baik. Terima kasih, Mbak. Bu. Tadi beberapa tema yang Ibu sampaikan tentang dosa tadi ya. Dosa itu harus keselamatan dengan cara berbuat baik kan begitu ya. Itu terakhir kalimat yang Ibu sampaikan pada saya. Terus ada lagi sebelumnya tema-tema yang berkatakan tentang ayat-ayat yang Ibu angkat, sebaiknya satu-satu sih, jadi nggak lupa. Oke, yang saya ingat dulu ya, masalah dosa yang diberbuat baik. Coba buka kitab Efesus. Efesus 2:8-9. Apakah manusia diselamatkan? Efesus 2:8-9. Iya kan? Efesus 2:8-9 kan? Efesus 2:8-9 kan? Efesus 2:8-9 kan? Emang apa isinya? Efesus berapa sih kamu? Baik, Efesus pasal 2 ya. Kita akan buka dari ayat 6. Nah kan, tahu aku. Soalnya dulu aku Kristen itu ya gini ini yang dipakai. Kemana-mana itu ya ini. Gak usah capek-capek melakukan kebaikan-kebaikan, gak usah, gak perlu. Efesus 2:8-9 itu. Menurut Bu Natalia, bacain aja, biar yang di bawah juga dengerin. Silakan dibacakan. Baik, oke deh. Kalau begitu, saya mau diskusi. Tapi ada nggak Islam ya? Dan dulu aja. Islam itu nggak ada ilmu. Apa sih ini naik keserupan? Hendra, diam dulu. Ini Hendra yang mana ini? Hendra itu yang tadinya kuning. Oh, Hendra biasanya kau kan baik di sini. Iya, diam dulu ya. Panas dia. Aku mencari muslim yang ada ilmunya karena panas muslim dia panas. Ini ada Ustaz. Coba nanti. Ini ada Ustaz Tata. Ini ada Ustaz Tata. Ada Ukti Iriani. Nanti habis ini. Naik ke atas, Pak. Dia meronta-ronta. Dia udah nggak kuat. Dia panas. Pak Hendra. Meronta-ronta. Saya mohon izin Pak Hendra sebentar aja Pak Hendra ya. Saya ya, kau habis ini ya kau. Ya, terima kasih Pak Hendra.
waktunya. Ya, saya akan bacakan ya. Efesus pasal 2 ayat 4 mulai. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Yesus Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunialah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi keselamatan dalam kekristenan bukan karena berbuat baik, tapi apa? Karena semata-mata kasih bukan berbuat karunia. baik, tapi berbuat jahat juga. Gitu Iya, kan? kasih karunia, Ini karena ayatnya. kasih karunia. Ada ilmunya. Baik, kalau di Kasih Efesus karunia. 2, Ada kan sebentar, baca di sini. sebentar. Kenapa keserupan? Sebentar, di Efesus 2, 8, di sini saya tahu, di sini kan mengatakan bukan hasil pekerjaanmu, ya kan? Nih, bentar. Aduh, lemot lagi nih. Ibu Gimana, jangan coba? nambahin ayat ya Bu ya. Enggak. Punten, Bu, ya. Itu kan karena Izin. kasih karunia kan? Kasih karunia Tuhan Ya, kan? Iya. Tadi kan Bu Natara menambahkan isi ayat mengatakan dengan berbuat jahat. Loh. Jangan Bu ya, dosa Bu ya. Saya nggak menambahkan di situ. Sekarang begini, Tadi dikatakan di dalam barusan. Efesus, iya diam dulu makanya. Di dalam Efesus 2, 8, di situ kan karena kasih Coba karunia dibaca. Tuhan. Iya Ya, kan? ya. Kamu diselamatkan ya kan? Karena kasih karunia Tuhan kan, Amen. benar kan? Ya. Ya kan? Nah, sedangkan kasih karunia Tuhan bisa didapat dengan cara apa? Kalau menurut Paulus, Roma 5:20 tadi apa? Di mana dosa semakin banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi dosanya dibanyakin aja, ditambahin aja. Itu kalau di dalam Roma 5:20. Bagaimana cara mendapatkan kasih karunia Tuhan? Berlimpah-limpahlah melanggar hukum Taurat. Berlimpah-limpahlah, berbanyak-banyaklah berbuat dosa. Karena dalam Roma 5:20, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak. Di mana dosa bertambah banyak? Nah, ini bacot Hendra juga banyak ya. Di dalam Roma 5:20, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Jadi kalau memang di Efesus 2:8 diselamatkan itu bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia, ya memang kasih karunia yang seperti apa? Kalau mau kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, perbanyaklah dosa. Itu tipsnya di dalam Roma 5:20. Begitu, berbeda dengan apa yang Yesus katakan. Kalau Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Banyak sekali Yesus mengatakan itu. Matius 4:17, terus di Markus 1:15 banyak. Yesus mengatakan apa? Bertobat. Jadi Yesus mengatakan bertobatlah. Apa ini bertobat? Berarti berhubungan dengan kelakuan kita. Kelakuan kita harus baik dong. Kalau namanya orang bertobat, dia baik, dia nggak melakukan dosa, dia tidak mengulangi dosanya itu lagi. Itu namanya bertobat. Berbeda dengan konsep keselamatan yang dibawa Paulus. Ya kan? Efesus 2:8-9 tadi. Karena kasih karunia, sedangkan kasih karunianya tuh dapat gimana? Banyakin berbuat dosa. Dosa melimpah, dosa semakin banyak. Kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Gitu. Pak Hendra, mohon izin biar dulu saya dengan Ibu Natalia. Tolong berikan waktu ya buat kami ya. Mohon izin Pak, mohon maaf Pak. Baik, Ibu Natalia, saya akan kasih tahu ke Ibu. Ya, saya harap maklum bagaimana Ibu bisa menafsirkan ayat Alkitab. Kok nafsir Ibu sih? perlu belajar Tekstual tentang kok konteks. bacanya gitu kok. Nafsir. Ibu perlu belajar tentang konteks dalam sebuah ayat ya. Jadi kok dalam Roma itu konteksnya bukan berbicara tentang bagaimana supaya orang selamat, Bu. Tapi konteks
perbandingan manusia dengan Adam dan Yesus. Konteks ayat dalam Roma pasal 5 itu bicara tentang perbandingan Adam dan Yesus. Adam membawa manusia, seluruh manusia menjadi jatuh ke dalam, jadi manusia berdosa dan harus dihukum. Itu konteksnya. Tapi Yesus yang tidak pernah berdosa, dia akan membenarkan manusia yang berdosa yang percaya kepadanya. Jadi semakin ibu semakin banyak berbuat dosa, Allah semakin mengasihi ibu. Nah, makanya ingat gak cerita? Semakin banyak berbuat dosa, Tuhan makin mengasihi kan? Iya kan? Iya, benar. Memang makanya Kristen itu kalau mau dikasihi Tuhan, mau disayang Tuhan, jadilah anak-anak yang selalu berbuat dosa. Di mana dosa semakin bertambah banyak, di sanalah kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Kan begitu, saudara-saudara yang dijamah, dipilih, dipilah, dicekik, dibanting. Kasih waktu saya untuk berbicara 1 menit. Oh ya, silakan. Ya. Oke, silakan. Mungkin kita belajar memberikan waktu buat orang lain ya, berbicara jangan dipotong-potong. Nggak apa-apa lah, biar seru juga kali. Ngantuk dengerin kamu ngomong. Tidak. Nanti poinnya akan bias. Akan apa? Jadi ayat itu mengatakan semakin ibu makin banyak berbuat dosa, semakin Tuhan mengasihi ibu. Karena Tuhan bilang begini dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besarlah kasih Allah. Nah, karena itu satu kali ada orang datang kepada Yesus, lalu ada seorang perempuan yang berdosa. Apalagi karena Yohanes 3:16 juga dipotong-potong dia. Aku baca dalil gak dipotong-potong, dia potong-potong. Saya kan belum selesai bicara, ibu langsung potong. Lah kamu langsung potong, kamu jelasin. Bacanya jangan dipotong-potong dong. Kan itu Yohanes 3:16. Iya, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kan, makanya aku jangan potong-potong. Iya. Percaya kan? Percaya ke Yesus kan? Iya kan? Iya, karena kasih yang besar itu. Yang kasih yang besar itu kan kasih Allah, bukan kasih Yesus kan? Dalam konteks pasal Roma pasal 5 konteksnya bukan tentang berbicara tentang memperoleh keselamatan, Bu. Ngamuk dia. Ibu salah. Enggak, kamu kan bawa Yohanes 3:16 nih. Kamu kan lompat ke Yohanes 3:16 nih, ya kan? Mengenai Efesus 2, ya kan? Tadi kalau Efesus 2 udahlah, kita tahu sih itu dengan Roma 5:20, ya kan? Loh, kamu kan loncat ke Yohanes ya, Yohanes 3:16, sebentar. Ke Yohanes 3:16 yang di saat kamu membawa, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu kasihnya ya, kasih Tuhan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya, ini percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus atau percaya kepada Paulus? Yesus lah. Percaya kepada Yesus, baik. Kalau percaya kepada Yesus di dalam Matius 4:17 dan juga di dalam Markus 1:15, Yesus mengatakan apa? Bertobatlah. Sedangkan konsep bertobat itu berbeda dengan konsep yang Paulus perkenalkan. Semakin banyak dosa, kasih karunia Tuhan melimpah. Itu berbeda. Konsep dari Yesus dan konsep dari Paulus berbeda. Kenapa Hendra kesurupan? Kok panas? Bukan kesurupan. Sebentar, apa namanya? Sebentar, bicara apa ini? Kan saya untuk menjelaskan, Ibu jangan potong dulu. Jadi akhirnya penjelasan saya jadi Ibu loncat lagi ke masalah bisa aku ngomong sedikit aja yang lain. Sedikit aja aku ngomong. Ya, jadi jangan kita sebentar, aku ngomong sebentar ya. Sebentar dikit aja aku. Kalau kita berbicara tentang kasih kepada mereka nggak akan tahu apa itu kasih karena udah nggak usah curhat di sini. Kau kukirain kau mau ngomong apa? Kau potong nggak mutu juga kau ngomong di sini malah curhat. Udah diam. Bang Idama lanjut. Ini dia malah curhat di sini. Silakan Bang Idama lanjut. Kukira kau motong kau lebih pintar dari dia, ternyata kau lebih botol lagi dari dia. Parah kau. Diam aja kau. Silakan Bang Idama. Bang Idama, mute-nya dibuka. Bang Idama, silakan dilanjut. Baik Ibu, kalau gitu izinkan saya bicara ya, biar saya tuntaskan maksudnya ya. Silakan. Jadi sekali lagi mohon maaf nih. Itu temanmu yang suka motong loh Bang Idama, Hendra itu. Gimana, boleh saya bicara? Silahkan, aku udah diam loh. Silahkan. Baik, terima kasih kalau diizinkan. Jadi tentang Roma tadi Ibu, mohon maafin Ibu salah konteks ya. Enggak usah minta maaf. Udah ditebus, gak usah minta maaf. Lanjut.
Iya. Itu konteksnya Anda salah. Itu konteks tentang membandingkan Adam yang berbuat dosa sehingga berakibat semua manusia berdosa dan kena hukuman maut itu ya. Makanya semua orang harus mati karena dosanya. Kemudian Yesus yang tidak berdosa, dengan kematian Yesus dan kebangkitan dan kehidupan dia membawa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa menjadi yang percaya kepadanya dibenarkan, kan begitu. Jadi membandingkan. Tapi kalau kitab Efesus itu jelas konteksnya berbicara bagaimana orang memperoleh keselamatan. Karena itu dibilang keselamatan oleh karena iman kasih karunia. Efesus pasal 2 tadi. Kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu dan boleh bukan karena pekerjaanmu. Kalau saya balik suatu pertanyaan, andai kata Anda atau Ibu Natalia sanggup nggak dengan kebaikan Ibu Natalia Anda selamat dengan perbuatan baikmu selama kau hidup, dengan dosa yang telah pernah kau lakukan? Dengan kebaikan loh. Oh, belum selesai nanya. Gimana sih kamu nanya, kamu jawab sendiri gimana sih? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kamu jawab sendiri. Gimana sih maksudnya? Gimana maksudnya ini kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kamu jawab sendiri gitu loh. Gimana? Iya. Kamu udah nanya. Anda jawab. Udah. Saya yakin Anda tidak akan bisa. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Sebenarnya yang saya jawab ini, aduh saya jadi mau ketawa. Habis gimana nggak lucu dia ya? Yang saya lakukan itu nggak jauh-jauh dengan apa yang Yesus perintahkan gitu loh. Yesus perintahkan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, di mana saya harus bertobat? Di situ pun juga konsepnya ini adil gitu loh. Tuhan itu melihat hamba-hambanya yang bertobat, yang melakukan kebaikan-kebaikan, yang tidak mengulangi dosa-dosa kesalahannya lagi. Walaupun itu tidak bisa membeli kapling di surga, walaupun itu tidak bisa membayar apa yang akan saya dapatkan di surga nanti gitu loh. Karena semua itu hanyalah pemberian Tuhan memang. Tapi bagaimana Tuhan bisa melihat itu? Tuhan itu maha adil. Dia melihat hamba-hambanya ini bagaimana. Apakah hambanya ini berdebah, pembuat kejahatan, sukanya dosanya melimpah-limpah gitu kan, dosanya semakin banyak, oh ya gile lundro dong, harus bertobat. Jadilah hamba Tuhan yang baik, berusaha bertobat, walaupun dosa-dosa namanya manusia fitrahnya ya kan, pasti kan dia walaupun diciptakan dengan baik, dia pasti juga adalah dosa-dosa yang dia lakukan kan begitu. Tapi intinya pasti manusia itu kalau mau dicintai Tuhan dia bertobat. Itu baru nanti Tuhan menyayangi kita dengan kasihnya Tuhan bisa menyelamatkan kita karena Tuhan melihat, oh ini hamba saya taat nih sama saya, hamba saya bertobat nih kepada saya gitu, dia tidak mengulangi dosanya lagi. Jadi sama gitu loh, nggak jauh beda dengan konsep yang diperkenalkan Yesus, bertobatlah, berbeda dengan yang Paulus katakan tadi gitu loh. Paulus mengatakan di mana dosa semakin banyak, kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah. Itu bedanya gitu loh, gitu. Nah, jadi ini kan larinya kemana-mana nih tadi, yang masalah dosa waris lah, terus yang masalah Yesus yang katanya menyelamatkan lah. Yesus menyelamatkannya gimana juga dari dosa waris, katanya meremukkan tumit ular. Tumit-tumit apanya? Yang ada Yesus yang mati babak belut, ini kemana-mana udah pembahasannya ini, udah nggak nyambung juga ini. Kau gara-gara kebanyakan khotbah kau baca satu perikop. Lanjut. Baik. Ya, Ibu tidak menjawab pertanyaan saya. Yang saya katakan, apakah Ibu yakin Ibu berbuat baik dengan dosa Ibu, sehingga Ibu dengan memberikan, sudah saya jawab itu, kamu nggak dengerin. Berbuat baik. Kamu nggak dengerin. Maka saya tanya, tidak, Ibu tidak menjawab. Ibu hanya bercerita tentang konsep Ibu tentang keselamatan. Tapi Ibu tidak menjelaskan apa yang saya tanya, apakah Ibu benar-benar selamat dengan perbuatan Ibu selama Anda hidup dibandingkan dengan dosa yang telah Anda lakukan sejak engkau lahir. Selamatlah, lawang saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ saya kuncinya selamat di situ. Itu kuncinya selamat. Nah, jadi kamu nggak usah kemana-mana dulu di sini karena apa? Kita membandingkan konsep di mana ajaran Yesus. Justru itu. Sebentar dulu dong. Kitab Efesus ini. Nah, Efesus kenapa lagi? Silakan. Nah, Anda kan tadi bawa Efesus.
Nah, silakan, ya kan? Ibu, saya Di dalam Efesus, poinnya lagi di Efesus 2:8 ya kan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya memang di sini benar tulisannya Paulus itu tercatat, bukan saya membenarkan Paulus ya. Di sini benar Paulus menulis seperti itu, mengatakan seperti itu, mengatakan kasih karunia karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, kasih karunianya itu dapatnya bagaimana? Kasih karunia itu dapatnya bagaimana? Apakah harus bertobat atau tidak? Kalau Paulus mengatakan untuk mendapat kasih karunia itu jawabannya di Roma 5:20. Itu kalau mau dapat kasih karunia versi Paulus, dapat kasih karunianya semakin banyak dosa, di situ kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah. Itu konsep kasih karunia yang diperkenalkan Paulus, begitu. Beda dengan Yesus. Yesus nggak boleh dosa banyak-banyak, disuruh tobat. Tobat bang, tobat. Kalau Yesus nyuruhnya tobat. Natalia salah. Nah, begini loh Natalia ya. Kamu tahu nggak kasih karunia itu? Kasih karunia itu manusia tidak berhak sebenarnya untuk mendapatkannya. Karena manusia itu sudah berdosa, ya. Karena upah dosa adalah maut. Kasih karunia tidak ada. Kasih karunia versi Paulus itu dapatnya bagaimana? Tapi dia, coba jawab. Kasih karunia supaya bisa didapat menurut Paulus itu bagaimana? Sebetulnya nanti kita lari ke situ. Anda harus tahu apa itu kasih karunia. Udah dari tadi kita bahas itu, nggak nyambung juga kamu. Apa? Kasih karunia itu tidak berhak sebenarnya kita dapatkan, tetapi karena dia mengasihi kita, ya, supaya kita jangan hidup di dalam dosa, kita mengalami kematian kedua di dalam neraka. Itu sebabnya dia memberikan kita kasih karunia yang supaya jangan mengalami dosa bagaimana? Roma 5:20 baca dulu deh. Kamu belum baca kali itu Roma 5:20. Bisa-bisanya bilang bukan berbuat dosa. Justru di Roma 5:20 semakin banyak dosa, itu kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Ini coba aku bukain. Aduh, parah. Kau mau kabur, parah. Kukira kau tuh motong-motong kau pintar, ternyata kau lebih botol lagi. Aduh, parah kali kau. Kamu nggak ada ilmu, ayo kita dua diskusi. Diam dulu kau bacot. Konsep keselamatan dalam Islam gimana? Ini dari tadi juga diskusi bacot. Kau janganlah motong-motong kau lari-lari kabur. Kau ini memang kabur aja kerjanya. Nih. Kau ceritakan sama saya konsep keselamatan dalam Islam. Kita harus bandingkan dengan konsep keselamatan. Iya bacot. Diam dulu bacot. Bacot diam ya bacot. Kamu tuh kan baru naik cot. Cot. Diam dulu cot. Bacot. Bentar cot. Jatuh cot. HP cot. Kau bicara aja. Ini cot. Roma 5:20 cot. Baca ya cot. Nih, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak, menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini konsep kasih karunia. Ini kalau mau dapat kasih karunia versi Paulus ya banyakin dosa lah. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Ini paham? Saya tanggapi Idama saya tanggapi ya untuk Bu Natalia begini. Jadi Paulus itu sebetulnya menentang hukum Taurat, ya, bahwa hukum Taurat itu membuat pelanggaran menjadi semakin banyak gitu loh. Dengan adanya hukum Taurat yang dibawa oleh Musa, ya, pelanggaran manusia tuh semakin banyak. Bukan berarti Paulus mengintroduce bahwa hukum Taurat itu mari kita ikutin Taurat supaya kita makin berdosa dan karunia makin bertambah, bukan. Jadi di sini Paulus menolak hukum Taurat. Kau dengar dulu. Jadi hukum Taurat itu ditambahkan ya oleh Adonai, ya, supaya kenyataannya pelanggaran menjadi semakin banyak, bukannya makin dikit, karena tidak semua orang katanya melakukan apa yang dituntut oleh Taurat. Dan di mana pelanggaran semakin banyak, dosa juga bertambah banyak kan, dosa pelanggaran. Nah, oleh karena itu melihat banyaknya pelanggaran, banyaknya dosa, banyaknya kematian rohani, ya,
maka kasih karunia itu jadi berlimpah-limpah, kayak api makin besar, Apalagi air kematian rohani. bahkan makin banyak gitu loh. Apalagi sih Pak Kripto, Pak Kripto kok suka ngerubah Bible sih? Gimana dia tahu sih apa Sebentar. ini semua alat ini? Iya. Sebentar ya, kita kan ngomong tekstual, Ya bukan kan? ngomongin doktrin gitu loh. Kita ngomongin tekstual, bukan ngomongin doktrin. Kalau iman Anda, doktrin Anda silakan, Kan- saya nggak ngelarang gitu loh. Kita Orang- ngomongin yang tekstual secara tertulis gitu loh. Ini jelas Iya, secara teks. banyak orang ya di dalam hukum, di dalam Taurat ya, di dalam hukum Taurat ya, banyak orang lolos dari hukuman mati. Mereka tuh mati dengan senang ya kan, tapi mereka melanggar ya. Tapi mereka senang, sama seperti zaman sekarang gitu. Orang melanggar hukum negara ya, tapi hebat-hebat aja matinya juga petinya. Udah Pak, jangan curhatin yang lain-lain Pak. Ya kan? Kita bahas tekstual aja Pak. Nggak jelaskan. Dulu Paulus dulu nggak ngurusin negara di sini gitu loh Pak. Tuhan. Ya. Itu namanya mati rohani. Ya, dia terserah lu nggak mau mati rohani kayak apa kayak nggak nanya Makanya itu. kamu mualaf, Di kamu sini nggak tahu tidak Alkitab. ada. Memang ya, kalau mualaf itu memang harus secara tekstual gitu loh. Jadi itu yang bikin Karena dia kamu nggak mualaf. tahu Alkitab, makanya Kalau kamu tetap di mualaf. Kristen, tekstual nggak dipakai, harus ditambahi dengan yang lain-lain gitu kalau Kristen ya. Akalmu kau buang. Nah, kan ini manusia tidak berakal ngomongin akal nih gini. Diam dulu ya. tidak berakal. Di sini jangan curhat lah. Kok ngamuk sih? Jijik kan dibacain Bible. Ini Bible tekstualnya. Sebentar ya teman-teman Kristen gini ya. Saya sangat menghargai Bible kalian loh, Ten. Saya ini sangat menghargai Bible kalian yang kalian imani sebagai pedoman hidup. Apalagi Paulus, dia bernarasi, pasti dong Paulus itu bernarasi dengan kata-kata yang sudah paling terbaik buat umatnya, buat kalian, ya kan? Nah jadi jangan dirubah-rubah gitu loh, jangan dirubah-rubah, jangan digonta-ganti seenak kalian. Kasihan loh, hargai dong Paulus. Paulus mengatakan apa? Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kasih karunia Tuhan kalau mau didapat, makanya tadi di dalam Yohanes 3:16, Idama bawa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ternyata kasihnya gimana kalau untuk dapetin? Konsep Paulus mau dapetin kasih Tuhan, itu bikin banyak dosa di mana-mana. Tambah-tambahin dosa. Beda dengan Yesus. Yesus nyuruh bertobat. Bertobat itu apa? Berhenti berbuat dosa, bukan banyakin dosa. Beda. Kalian ini gimana Tapi sih? Bu Natalia, di dalam Roma kitab surat yang sama ya, di Alia, pasal 12 ayat 9 ya. Anda Tunggu Bang, stop dulu Bang. Saya kasih tahu nih bahwa Paulus juga menganjurkan hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya apa? Bertobat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Gitu loh. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu nasihat Paulus. Lakukan yang baik ya. Iya, Paulus mengatakan lakukan yang baik ya. Baiknya itu mendapat kasih karunia Tuhan atau enggak? Ya otomatis orang yang berbuat Baik itu untuk mendapat kasih karunia Tuhan kan? Nah, tapi di sana tidak ada kata-kata untuk mendapat kasih karunia Tuhan. Sedangkan kebaikan yang dikatakan jauhilah kejahatan, tapi perbuatlah kebaikan. Kebaikan apa yang didapat? Kalau dia nggak melakukan dosa, dia nggak dapat kasih karunia Tuhan. Rugi dong. Ngelakuin kebaikan, nggak dapat kasih karunia Tuhan. Rugi dong. Apalagi di Efesus 2:8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Ngapain usaha-usaha baik-baik? Rugi dong. Begini, orang yang berbuat baik itu nggak mungkin nggak ada sebabnya ya, pasti ada sebabnya. Kalau dia mendapatkan kasih karunia, di-bless ya, diberkati ya, di-blessing, dapat blessing, dapat berkat, maka dia akan terbimbing ke arah yang baik, gitu loh. Ya rugi ada dong. suatu berkat. Ya. Rugi dong, ngapain lagi harus banyak dosa kok di sini? Enggak gitu loh. Kalau kita pakai tekstual ya, bukan pakai asumsi ya. Paulus di Roma 12:13 ya. Ya ini bayar pajak ya, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak gitu loh. Dia ajarin orang untuk berbuat baik, bayar pajak ya kan. Jangan takut, tidak usah takut kepada pemerintah hanya jika ia berbuat jahat. Orang jahat kan takut kepada pemerintah. Tapi kalau kamu
kamu berbuat baik kepada pemerintah, bayar pajak, kamu nggak usah takut kepada pemerintah. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Jadi dia juga itu kalau dia mau bayar pajak itu kewajibannya dia ya, terserah dia lah Pak. Saya nggak, tangan. Pak, bentar Pak. Bayar pajak ya bayar pajak aja. Dia nggak bayar pajak itu masalahnya dosa apa tidak itu kan nggak ada hubungannya gitu loh Pak. Itu aturan negara bukan masalah dosa dan tidak dosa. Gimana sih Pak, kok pajak negara? Aduh Bapak jangan ngadi-ngadi loh Pak. Kita lagi bahas dosa dan tidak dosa gitu loh. Ada hubungan. Kok malah ke pajak tapi pula dia bawa. Paulus, pemerintah itu adalah hamba Tuhan, ya kan? Ya kan? Jadi pemerintah itu bukan hamba setan tapi hamba Tuhan. Aduh, kemana lagi nih Pak Kripto nih, nggak nyambung lagi nih. Nah itu di pasal 13 terus saya nggak nanya begini, pemerintah itu hamba Tuhan atau enggak dulu, bahkan hamba Tuhan Yesus aja udah jelas hamba Tuhan disembah kok jadi Tuhan. Gimana sih Pak Kripto? Udahlah jangan kemana-mana lah Pak. Sesama manusia ya. Nih, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat nggak perlu. Kalau kamu udah mengasihi sesama manusia, otomatis kamu memenuhi hukum Taurat. Jadi jangan belajar Taurat, mesti beginilah, begitulah. Oh iya kan memang kalau Paulus kan memang nggak perlu hukum Taurat lagi. Memang kalau di Paulus itu kan hukum Taurat nggak perlu lagi. Efesus 2:15 dulu kan. Dia hidup di bawah hukum Taurat. Iya, Paulus tapi Efesus 2:15 Paulus kan opo sih Pak? Efesus 2:15 Pak, itu Paulus itu kan bilang hukum Taurat itu batal. Ya memang udah kayak gitu. Kalian kemana-mana loh bahasannya. Ini gimana sih? Kalian nggak bisa kah spesifik gitu ya, menuntaskan satu topik gitu. Memang bener-bener data yang menampol gitu loh. Nggak bisa ya. Kenapa harus loncat sana, loncat sini, nggak nyambung sana? Berapa? Ayo baca. Loncat kan jadinya kan. Efesus 2:15 itu memang hukum Taurat ditiadakan menurut Paulus. Katanya Yesus tiadakan hukum Taurat, telah batal. Nih, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya ini memang ajaran Paulus, hukum Taurat dibatalkan, buat dosa yang banyak. Disitulah kasih karunia Tuhan semakin berlimpah-limpah. Itu terus dari tadi loh yang kita bahas. Aduh, heran aku. Mungkin penonton sudah bosan juga kali ya dari tadi ya, narasinya ini terusnya kemana-mana ya. Mungkin Ustadz Tahta monitor kali ya, biar gantilah sama Ustadz Tahta. Bingung juga di sini nih, kemana-mana loh mereka. Ya, itulah ya perbedaannya ya. Gini ya, sebentar sebelum dilanjut ke Ustadz Tahta ya. Perbedaannya begini ya, saya tidak mendapat persamaan antara pengajaran Yesus dan juga pengajaran Paulus. Dimana kalau tadi mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu ya. Terus dibilang juga di dalam Efesus 2 gitu tadi. Efesus 2:8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ternyata kasih karunia yang diperkenalkan Paulus itu berbeda dengan yang diperkenalkan Yesus. Untuk mendapat kasih karunia-Nya Tuhan itu berbeda. Sore semuanya. Waalaikumsalam. Yesus mengatakan, kan kalau di Yohanes 3:16 itu kan Yohanes mengatakan ya, harus percaya kepada Yesus. Nah, tapi Yesus mengatakan apa? Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Terus Yesus juga mengatakan apa? Harus menjadi seperti seorang anak kecil suci, bersih, nggak ada dosa waris. Kembali ya, bertobat. Tapi beda dengan Paulus. Ya begitulah ya, nggak dapat poinnya saya dari kekristenan tadi. Yang saya dapat berdasarkan data tekstual, memang pengajaran Paulus dan Yesus berbeda. Di mana Paulus mengatakan di dalam Roma 5:20, semakin banyak dosa, semakin kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah. Jadi begitulah. Mungkin Ustadz Tahta monitor bisa dilanjutkan yang lain. Ibu Natalia karena tidak cocok sama Paulus, sama ajaran Yesus, ajaran Paulus ya menjadi Muslim otomatis. Oh iya, saya soalnya saya lebih memilih cenderung masuk akal itu pengajaran Yesus. Di mana pengajaran Yesus itu mengatakan bertobatlah, dan Yesus mengatakan Yesus mengatakan itu menjadi seperti anak kecil. Ibu ngikutin Nabi Muhammad bukan ngikutin Yesus. Iya dong, saya pengikut Nabi Muhammad, saya kan umatnya Nabi Muhammad. Bahkan ya di dalam Islam sendiri, Nabi Isa itu pingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya nanti Nabi Isa itu turun lagi, dan nanti dia sholat, dia di barisan kaumnya Nabi Muhammad, begitu. Dia turun bukan bawa ajaran baru lagi, enggak, dia ikut syariatnya Nabi Muhammad, nanti dia turun lagi gitu.
Jadi ya memang lah ya. Apa yang diajarkan Yesus saya ikuti untuk bertobat. Ya, jadi di sini saya mualaf karena saya mengikuti Yesus, di mana ajaran Yesus itu harus bertobat dan kembali seperti anak kecil, di mana Islam itu kembali ke fitrah dan anak-anak yang lahir itu suci. Mau orang tuanya kafir, mau orang tuanya seperti apapun, anak kecil itu lahir dengan suci fitrahnya. Ibu Natalia, tapi kamu tuh Yesus enggak mengatakan kok kesurupan lagi? Kok kesurupan lagi nih oten-oten ini kenapa lagi? Yesus tidak mengatakan keselamatan engkau seperti akan menjadi anak manusia, bukan gitu maksudnya, Bu. Itu salah menafsirkan. Ini yang mau ngomong siapa sih? Kalian kok berantem sih, berebut sih? Kamu tuh bodoh. Apa kau bodoh? Memang kau bodoh karena Kristus. 1 Korintus 4:10. Nggak usah curhat. Hei Riyandi, nggak usah curhat. Saya sudah hafal. Kamu memang bodoh karena Kristus. 1 Korintus 4:10. Udah, nggak usah curhat lagi. Udah ya, di sini saya persilakan guru saya, Ustadz Tahta. Silakan mungkin Ustadz Tahta monitor. Ustadz, saya serahkan pasien-pasien ini kepada Ustadz Tahta. Ya, siapa pasiennya, mana? Ini tinggal Bang Idama yang bertahan, yang lain kesurupan dan sudah ditendang. Ini ada datang lagi. Lanjut buat teman-teman yang di YouTube Natalia Iriani. Itu salah tafsir. Itu bodoh. Itu menolak Kristen. Itu diam dulu. Diam dulu. Itu tentang yang di YouTube Natalia Iriani ya. Kita lanjut diskusinya dengan Ustadz Tahta. Silakan Ustadz Tahta. Mohon maaf Ustadz, ini memang pasiennya bandel. Lanjut Ustadz. Iya, ngerocos terus udah berhenti tuh. Nah sekarang ayo mau dialog apa? Temanya apa yuk?